Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita malam ini di channel Master Cuan. Malam ini kita akan mereview saham-saham yang di-request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia, baik via WhatsApp maupun via Telegram. Kalau via WA kita bisa lihat via ABP, SPMI, Raja, CPRO, BIT. Sementara kalau yang di Telegram bisa kita lihat yang ini ada BCAP, Tegera, KPG, Initial, dan BIT. Dan ini yang part satunya ya, karena masih ada part 2 dan part 3. Semua hasil request rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas saham Indonesia. Oke sobat traders, sebelum lanjut jangan lupa selalu support dan dukung channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sobat traders, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini ya, kalau kita lihat nih. Ini kalau kita lihat indeks harga saham gabungan, ini ya bisa kita lihat di sini. Nih. Sebenarnya ini sudah break resist ya kalau kita lihat 6762, artinya sudah membentuk all time high. Jadi ada resist baru istilahnya ya, all time high nih. Kalau kita lihat all time high-nya di 6874. Nah, setelah membentuk high yang baru atau new resist, ini membentuk candle doji ya, di mana low-nya itu lebih rendah daripada low sebelumnya dan high-nya lebih rendah juga daripada high sebelumnya. Jadi ada high low dan lower low. Nah, kalau kita lihat biasanya seperti ini, kalau metode seperti ini biasanya kita menunggu candle konfirmasi berikutnya, tapi biasanya akan terbentuk candle bullish atau paling tidak walaupun nggak bullish, bearish, tapi harga di atas close hari ini. Itu biasanya ya. Cuman kita mengacu pada stokastik dan MACD, ini rata-rata potensi akan masih di bawah turun. Tapi kalau secara keseluruhan buat hari Senin, memang ini sepekan kemungkinan memang bisa saja mengalami penurunan ya SG, tapi hari Senin ini masih potensi naik ya, walaupun naiknya nggak seberapa tinggi ya, belum tentu mampu break di resist baru ya, new resist lah istilahnya di 6874. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa saham hasil request rekan-rekan trader yang ada di grup tadi. Yang pertama adalah BCAP. Ini kalau kita lihat ya, BCAP. Nah, ini menarik. BCAP kalau kita lihat di sini, ini membentuk low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi higher low dan lower high. Jadi ada terbalik ya. Artinya ini support hari ini lebih tinggi daripada support sebelumnya dan resist hari ini lebih rendah daripada resist sebelumnya. Seperti ini biasanya akan dibawa turun ya kalau kita lihat. Kita hubungkan dengan volume trading, di mana volume trading turun dengan bisa kita lihat nilainya kalau di monitor itu 4,7 juta lot ya, dengan nilai transaksi 103,2 miliar. Sebenarnya nggak turun ya, kalau kita lihat dari sisi nilai transaksinya ini besar ya, 103,2 miliar. Tapi tadi hampir HRB ya, kalau kita lihat ditutup minus 6,14%, hampir ARB, tinggal satu tick ya. Nah, jadi biasanya ini justru seperti ini biasanya mantul balik ya, akan naik kembali seperti ini. Karena kalau kita lihat ini low hari ini lebih tinggi daripada low sebelumnya dan high hari ini lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi biasanya akan naik ya kalau kita lihat. Tetapi walaupun secara stokastik ini sudah berada di area overbought dan juga MACD mengindikasikan penurunan jika kita lihat berdasarkan batang-batang Instagram yang mulai mengalami penurunan ya, penurunan volume batang-batang Instagram. Jadi ini masih potensi naik dulu hari Senin, kemungkinan hari Senin bisa saja naik. Nah, bagi yang sudah masuk di 214 itu memanfaatkan buat TP, karena secara keseluruhan dalam satu minggu ini potensi dibawa turun ya. Jadi swing dalam sepekan BCAP ada kemungkinan dibawa turun. Jadi bagi rekan-rekan trader yang sudah masuk di harga close tadi, siap-siap TP aja.
atau juga siap-siap cut loss, karena secara keseluruhan dalam seminggu ini potensi dibawa turun ya. Next, saham TGRA. TGRA kalau kita lihat ini membentuk candle hammer ya, dimana low hari ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan resist hari ini atau high hari ini lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi higher low dan lower high. Ini biasanya dimana volume trading ya, kalau kita lihat ini lebih kecil dibanding volume trading sebelumnya. Tapi nilai trading TGRA ini coba kita lihat dulu. Ini memang kalau kita lihat nilai tradingnya, volume tradingnya cuma 65.025 lot dengan nilai transaksi nggak sampai 1 miliar ya, 511,9. Ini sebenarnya agak bagaimana ya, tapi potensi naik secara stokastik dan MACD besar, dan secara chart candlestick lower high dan higher low ini juga membentuk, jadi potensi lanjut kalau kita lihat ya. Walaupun volume trading tidak mendukung ya, volume dan nilai transaksi kurang mendukung, tapi ini biasanya akan dibawa naik, walaupun nggak terlalu kencang ya, naik 1 tick, 2 tick, 3 tick, 5 tick lah ya, seperti itu. Nah, saham berikutnya adalah KPIG. KPIG kalau kita lihat ini lower high dan higher low. Artinya support hari ini lebih tinggi daripada support sebelumnya, dan resist hari ini lebih rendah daripada resist sebelumnya. Sedangkan volume trading hari ini juga lebih rendah daripada volume trading sehari sebelumnya. Tetapi kalau kita perhatikan di monitor, berdasarkan order book, ternyata volume trading hari ini cukup banyak ya, 7 juta lot dengan nilai transaksi 83,2 miliar. Walaupun tidak sebanyak volume trading sehari sebelumnya. Nah, ini menarik. Biasanya jika seperti ini masih naik ya hari Senin. Ini kalau hari Senin open market ini biasanya masih naik, tapi candle yang terbentuk yaitu candle bullish, artinya harga open di bawah harga last yang berjalan. Karena kalau secara untuk swing dalam mingguan ini target ini kemungkinan masih di bawah turun ya kalau kita lihat. Dimana kita lihat stokastiknya baru sudah kembali ya, sudah mantul di overbought. Jadi sudah berada di zone ini ya, seller, di zona penjualan. Jadi secara keseluruhan untuk seminggu ini di bawah turun, tetapi hari Senin potensi di bawah naik juga masih ada. Nah, rekan-rekan trader yang masuk di harga 119 siap-siap lakukan taking profit, walaupun nggak profit, balik modal juga bisa, atau paling tidak hanya mengurangi ya. Istilahnya dia bisa di atas 111, 112, 113. Rekan-rekan trader yang atur sendiri lah, siap-siap aja untuk melakukan trailing stop, karena ini dalam seminggu ini potensi di bawah turun. Sekarang saham NICL. Nah, ini yang menarik, NICL. NICL secara trendline tadi ini ditutup di harga 74 ya. Ada penguatan sebesar 17,46% dengan membentuk candle mirip-mirip shooting star ya, atau inverted hammer. Nah, menariknya low hari ini lebih tinggi daripada low sehari sebelumnya, sedangkan high hari ini lebih tinggi daripada high sebelumnya, atau resist hari ini lebih tinggi dibanding resist sebelumnya, dan support hari ini juga lebih tinggi daripada support sebelumnya. Umumnya kalau seperti ini biasanya akan koreksi dulu ya, umumnya akan koreksi, tapi overall dalam seminggu ini, dalam untuk sepekan seminggu ini potensial buat naik ya. Artinya kita tinggal, kalau mau masuk kita tinggal tinggal tunggu koreksi sehari, setelah itu kita bisa masuk. Nah, yang bagi yang sudah masuk di 74 ya, kalau masih punya modal silahkan aja tambah muatan jika dibawa koreksi turun, dan jika naik ya tungguin aja kalau nggak mau. Karena secara keseluruhan, secara stokastik ini sudah golden cross di sini, dan sudah berada di area buyer setelah berangkat dari area seller. Pun dengan MACD-nya rekan-rekan trader juga bisa lihat ya. Di sini sudah golden cross, dan di sini batang histogramnya sudah naik.
Jadi ini potensi naik, tapi koreksi kemungkinan hari Senin itu di bawah koreksi dulu. Biasanya seperti itu. Berikutnya adalah saham BIT. Nah, ini juga BIT ya kalau kita lihat. BIT hari ini ditutup di harga 67, mengalami penurunan minus 2,90%. Tapi yang menariknya adalah support hari ini lebih rendah dibanding support sebelumnya, tetapi resistnya lebih rendah. Support hari ini lebih tinggi daripada support sebelumnya dan resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Artinya ini yang disebut dengan higher low dan lower high. Nah, ini biasanya ya, ini masih diangkat naik ya, artinya mungkin bisa saja tidak melewati resist yang ada di sini di harga 71, tetapi candlenya bullish, di mana harga open lebih rendah daripada harga yang berjalan saat itu atau harga alas saat itu. Tetapi secara keseluruhan dalam sepekan ini potensi dibawa turun, karena kalau kita lihat mengacu pada stokastik ini sudah gagal break di area overbought. Ini sudah mantul ya di area overbought. Ini sudah mengalami penurunan. Pun dengan MACD kita lihat pertama histogramnya sudah mulai berkurang volumenya ya. Nah, di sini BIT kita lihat secara volume trading harga turun, volume trading juga turun ya kan, berarti ada kemungkinan mengalami kenaikan dulu baru turun ya. Jadi bisa naik dulu baru turun. Seperti itu. Yang jelas kemungkinan untuk lewat dari 71 itu agak kecil, walaupun misalnya lewat tapi kemungkinan TP banyak ya. Nah, kalau kita lihat volume hari ini lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya. Jadi itu indikasi ya sebenarnya. Overall bahwa dalam seminggu kemungkinan ini akan dibawa turun, ya, tetapi kemungkinan naiknya dalam 1-2 hari ada aja naik dulu baru kemudian bisa baru turun. Seperti itu ya. Kalau kita lihat volume tradingnya kan 8,7 juta lot, ini masih cukup banyak. Yang nilai transaksi 59,4 miliar ini cukup banyak ya. Nilai transaksinya banyak, volume tradingnya juga masih cukup banyak, walaupun kalau kita lihat secara grafik volume trading hari ini lebih rendah daripada volume trading hari sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya dan resistnya lebih rendah daripada resist sebelumnya. Jadi biasanya akan terbentuk candle bullish, di mana harga open itu akan di bawah harga las yang berjalan, walaupun mungkin tidak melewati resist yang di candle sebelumnya. Berikutnya adalah BABP. Nah, ini juga kita lihat ya BABP. BABP kalau kita lihat setelah gagal break di garis pivot 0, mesti kita balik ya. Kita balik dulu ya pengaturannya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. BABP kalau kita lihat walaupun tidak gagal break di garis pivot 100 di harga 234 ya, kalau kita lihat di 234 ini mantul di garis pivot 100 234, kemudian break di garis pivot 78,60. Ini sekarang berada di area zona antara garis pivot 61 dan 78 di harga ini close-nya tadi 204 ya kalau close-nya, di mana harga pivot 61,80 itu di harga 198, artinya belum nyampe ke harga 198. Tapi ini menarik karena low hari ini lebih rendah dibanding low sebelumnya, dan juga resist hari ini atau high hari ini lebih rendah dibanding high sebelumnya, jadi higher low dan lower low. Nah, biasanya ini akan dibuat turun ya, masih berpotensi break di harga 198 dan mencoba ya kita ini ada potensi di break di 198 ya.
menuju ke 186. Jadi ada potensi break di 198 ya kalau kita. Artinya kalau secara volume trading harga turun, volume trading turun dibanding sehari sebelumnya, itu memang rumusnya ini akan turun ya kalau kita lihatnya. Akan mengalami penurunan walaupun secara volume trading itu masih banyak ya, 2,4 juta lot dengan nilai transaksi 49,8 miliar. Tetapi ini adalah lebih ke volume penjualan yang lebih banyak dibanding volume pembelian hari ini. Jadi lebih banyak yang antri jual dibanding yang antri beli. Ya kalau kita lihat. Ini bisa kita lihat di order booknya, bid offernya. Ini rata-rata kalau kita lihat 1.330.264 itu sudah diakumulasi ya secara keseluruhan. Kalau 5 praksi harga terakhir sih, 4 praksi harga terakhir ini justru sebenarnya volume trading bid itu lebih banyak ya. Jadi itu yang penyebab sehingga harga mampu bertahan di 204. Tapi overall ini masih potensi dibawa ke 198 ya. Atau juga di 188. Karena kalau secara stokastik ini justru saya lihat ini akan mengalami penurunan yang cukup drastis, mengikut dari candle yang mengalami penurunan sama dengan MACD ya. Berikutnya adalah SQMI. Ini yang menarik ya, seharusnya kalau mau masuk kemarin di sini. SQMI kalau kita lihat ini dari 3 hari kemarin ini sudah lonjakannya cukup banyak juga ya, bahkan di sini ditutup arah. Nah, ini tadi ditutup dengan candle spinning tops, di mana low hari ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan high hari ini juga lebih tinggi daripada high sebelumnya, jadi higher high dan lower high. Nah, cuma masalahnya kan ini ditutup di harga 75, di atas harga resist sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini kemarin kan 71 high-nya. Ini close-nya ini di harga 75. Jadi masih tetap profit ya. Kalau secara teori sih seharusnya ini ya mengalami penurunan ya kalau kita lihat. Volume hari ini lebih, mana coba kita lihat ya. Justru volume hari ini lebih tinggi daripada volume sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kemungkinan naik ya, lebih lanjut lagi kalau kita lihat. Jadi ini kalau kita lihat volume trading hari ini lebih banyak dibanding volume trading sebelumnya. Dan ini kita lihat low hari ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan high hari ini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi higher high dan lower high. Ini juga diimbangi dengan volume trading yang banyak. Artinya ini masih potensi diangkat ya. Walaupun secara stokastik dan MACD ini secara stokastik, bukan MACD, secara stokastik dead cross, tapi ini bisa saja berbalik ke arah ya istilahnya bisa saja berbalik ke arah. Karena secara MACD masih strong ya. Kalau kita lihat volumenya batang-batang histogram itu justru semakin banyak. Jadi ini indikasi bahwa mungkin saham ini masih akan potensi naik ya buat SQMI. Apalagi kalau kita lihat setelah ditutup arah kemarin, tadi ditutup di harga 71 tapi tidak di bawah harga sehari sebelumnya. Jadi ini masih potensi lanjut ya SQMI. Berikutnya adalah Raja. Nah, Raja kalau kita lihat ya, ini juga mesti kita balik dulu ya. Nah, ini Raja kalau kita lihat. Setelah ini tadi ditutup dengan candle hammer ya, dimana low hari ini lebih tinggi daripada low sehari sebelumnya. Jadi low hari ini itu di harga 175, sementara low sehari sebelumnya itu di 174. Artinya low hari ini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Tetapi resist hari ini lebih rendah daripada resist
sehari sebelumnya. Volume trading hari ini juga lebih rendah dibanding volume trading sebelumnya. Nah, ini menarik. Dalam kasus seperti ini biasanya semestinya ini masih potensi naik ya kalau kita lihat. Ini potensi akan membentuk candle bullish di sini kalau kita lihat. Dan overall untuk secara seminggu ini ya bisa lah naik ya. Kalau kita lihat ini bisa potensi naik. Ini bisa kita lihat dari stokastiknya yang sudah mantul di 50 ya, area seller sebenarnya. Ini potensi naik ya kalau kita lihat metode seperti ini, artinya ini sudah gagal break di 178, gagal break di 178. Gagal break di support 174 ya, di support garis pivot 50% di harga 174. Nah, ini tadi ditutup malah naik ya kalau kita lihat. Ditutup harga 179 2,29%, di mana harga opennya ini 180 ya kalau kita lihat. Oh enggak, ini ya 178 ya. Jadi kalau kita perhatikan di 178 ini harga pantulan Fibo ya, yang mantul di harga pantulan Fibo sekarang berada di jam 1. Jadi ini sebenarnya potensi naik ke 182 sampai 188 ada ya. Ya kemungkinan enggak 182 sampai 185 itu ada ya, potensi seperti itu. Karena kalau kita lihat secara stokastik ini mantul kembali di garis area seller ya, udah mantul kembali. Ini potensi diangkat ya kalau ini raja. Karena kalau kita lihat volume tradingnya itu ya memang nggak terlalu banyak ya, volume trading 47 semua. Ini artinya volume trading hari ini harga naik, volume trading mengecil. Artinya sudah terjadi orang jenuh jual. Ini tinggal membeli ya, seperti itu. CPRO kalau kita lihat ya. Ini juga menarik CPRO ya kalau kita lihat. CPRO ini low hari ini lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi lower low dan high-nya sama dengan high sebelumnya. Di resist sebelumnya sama dengan resist hari ini. Cuman supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya. Ini biasanya kalau posisi seperti ini kalau kita lihat ya. Ini setelah break dari sini kan kita tempo hari bilang naik terus CPRO, akhirnya di sini. Ya, minggu kemarin jadi kita lihat minggu kemarin ini naik terus. Nah, ini potensi masih bertahan di area overbought ya kalau kita lihat. Artinya ini masih potensi naik ya kalau kita lihat di sini. Masih ada potensi naiknya. Tapi tetap harus hati-hati ya kalau kita lihat. Nah, bagi rekan-rekan trader yang sudah masuk di 82, ya kalau bisa ya amankan cuan juga ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan ya, kan sudah break di sini. Ternyata naik ya, ini sekarang. Ini potensi lanjut naik ada ya kalau kita lihat. Nah, bagi rekan-rekan trader yang sudah masuk di 82 ya silakan ya, apakah mau TP atau hold, dua-duanya bisa ya. Karena ini potensi lanjut sangat besar ya. Artinya kalau kita lihat secara stokastik walaupun berada di area overbought tapi kemungkinan bertahan di area overbought itu masih ada. Apalagi kalau kita lihat secara MACD kita lihat ini masih bullish divergence dan volume batang histogram itu masih tinggi ya, masih banyak. Dan ini juga kalau kita lihat lower low dan higher-nya itu sama ya. Resist sebelumnya dengan resist hari sama, cuman low-nya yang membedakan. Nah, biasanya posisi seperti ini posisi masih akan naik ya kalau kita lihat. Oke sobat traders ya, itu adalah analisa beberapa saham part 1 ya. Jadi rekan-rekan yang di request oleh rekan-rekan trader yang ada di grup Telegram dan juga di grup komunitas saham Indonesia 1 itu apa ini adalah analisa sementara ya, artinya rekan-rekan trader juga bisa menganalisa ulang, mencocokkan analisa kami dengan analisa rekan-rekan trader. Jika memang pas dan cocok silakan rekan-rekan trader ini artinya sifatnya analisa kami sifatnya sementara dan masih disclaimer on. Karena tidak semua saham itu bisa kita prediksi dengan benar karena banyak faktor yang mempengaruhi
kenaikan atau penurunan suatu harga saham. Oke sobat traders, demikian ya, dan nantikan video part 2 dan part 3 nya lagi ya, karena masih ada juga request dari rekan-rekan trader yang ada di grup komunitas Indonesia, baik via WA, yang di WA ya, khususnya yang di WA ini. Kalau kita lihat yang ada di WA itu di WA ini ya, di di WA KIC 2 dan juga KIC 3. Ini kita lihat ya, ini KIC 3. Nah ini ya KIC 3, serta masih ada juga di grup trading grup diskusi trading. Nah, ini ada semua ya, dan juga di KIC 4 juga masih ada ya. Ini kita bisa lihat ya, di KIC 4 ada. Jadi masih ada video part 2 dan part 3, nantikan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.